Lomba pidato dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra kembali digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Guna menyalurkan aspirasi, gagasan, dan prakasa, Yayasan Anugerah Terindah PAUD SD hingga SMP melakukan pelantikan pengurus komite sekolah. Halo, selamat pagi Bapak Bapak semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibu dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Lomba pidato dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra kembali digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang digelar di GOR Distrik Mediptana tersebut menjadi ajang bagi pelajar untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik. Memperingati Bulan Bahasa dan Sastra, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul kembali menggelar lomba pidato tingkat SMP dan SMA SMK. Setelah pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023 di Distrik Mandobo. Tahun ini kegiatan serupa dilaksanakan di Distrik Mediptana pada Kamis 2 Oktober lalu. Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Isa Derlina mengatakan, lomba pidato tersebut merupakan kali kedua diselenggarakan oleh Dinas Kominfo, di mana pada tahun lalu digelar di Distrik Mandobo, dan tahun ini diadakan di Distrik Mediptana dengan melibatkan pelajar tingkat SMP dan SMA SMK. Dirinya menjelaskan sebagai bentuk pembinaan dan kerjasama, panitia juga mengundang sekolah dari distrik Inyandit dan Warotko. Namun terdapat dua sekolah yang belum berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, yakni SMP Negeri 1 Mediptana dan SMP Warotko. Menurutnya kegiatan tersebut dibiayai melalui dana otonomi khusus Papua dan bertujuan untuk memberdayakan siswa-siswi, khususnya anak asli Papua, agar dapat tampil percaya diri, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, serta siap menghadapi masa depan. Tujuan dari kegiatan kami yang dibiayai dari dana otsus ini, bagaimana kami memberdayakan siswa-siswi SMP, SMA, SMK secara khusus anak-anak asli orang Papua. Sehingga melalui lomba pidato ini mereka dapat tampil menggunakan bahasa Indonesia dan ada kepercayaan diri dan mengembangkan diri mereka sehingga mereka juga mempunyai persiapan dalam menghadapi ke depan di dalam profesionalis mereka, artinya dalam pekerjaan ke depan, sehingga mereka juga sudah tahu bagaimana berdiri di depan umum. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada guru dan kepala sekolah yang telah mengikut sertakan siswanya dalam perlombaan tersebut. Ia menambahkan dewan juri diambil dari unsur Koramil Mediptana, Polsek Mediptana, serta dan tim Baris TNI. Untuk kategori SMP diikuti 7 peserta, sementara tingkat SMA SMK diikuti 10 peserta. Ia menegaskan kegiatan lomba pidato tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi anak-anak Papua dan akan terus dilakukan di distrik-distrik lain dengan dukungan dana otsus. Sementara itu salah satu peserta, Oscar Osya Jomok dari SMP Negeri 2 Mediptana yang meraih juara tingkat SMP mengaku bangga dengan pencapaiannya. Ia mengatakan hanya berlatih selama seminggu, namun berkat tekad dan semangat ia berhasil menjuarai lomba tersebut. Begitu pula dengan Irene Kambitip dari SMK Negeri 2 Bovendigul yang meraih juara 1 tingkat SMA SMK. Irene berterima kasih kepada guru yang telah membimbingnya dan berharap dapat berkompetensi di tingkat kabupaten. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, kita ke berita lainnya. Kepala Distrik Mediptana mengapresiasi seluruh peserta lomba pidato dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut bukan semata soal menang atau kalah, tetapi merupakan ajang penting bagi anak-anak untuk belajar tampil, berani berbicara, dan menguasai panggung. Dalam sambutannya, Kepala Distrik Mediptana, Martin, mengatakan, lomba pidato menjadi wadah bagi anak-anak sekolah untuk mengasah kemampuan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Menurutnya para pemimpin besar bisa mengguncang daerah, bahkan mempersatukan bangsa hanya dengan kekuatan bahasa dan kemampuan berpidato yang baik. Martin menambahkan sangat disayangkan jika masih ada sekolah yang belum berpartisipasi dalam lomba tersebut karena khawatir siswanya melakukan kesalahan. Ia menegaskan justru dari ajang seperti inilah anak-anak bisa diuji dan dilihat potensinya. Kesempurnaan akan terbentuk dari serangkaian proses dan uji coba. Jika tidak pernah tampil di tingkat bawah, maka akan sulit bersaing di tingkat kabupaten maupun provinsi di kemudian hari. Dirinya juga berharap agar Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul dapat kembali menyelenggarakan kegiatan serupa pada tahun mendatang, bahkan bisa ditingkatkan ke jenjang kabupaten dan provinsi. Ia menyatakan optimis bahwa distrik Mindip Tanah siap mendukung dan berpartisipasi penuh pada kegiatan tersebut. Untuk itu hari ini juga saya merasakan menyatakan kebanggaan saya buat adik-adik yang akan ikut lomba pidato. Bukan soal menang juara 1, 2, 3, tapi hari ini ajang uji coba untuk adik bisa tampil, bisa menguasai panggung, menggunakan bahasa yang baik. Ingat bahwa seseorang mungkin talentanya bukan ada di mata pelajaran misalnya ekstra, tetapi dia mampu mengolah kata-kata bahasa itu. Ingat bahwa pemimpin-pemimpin di dunia ini bisa menggoncang daerah, bisa mempersatukan bangsa hanya karena bahasa yang baik melalui pidato. Jadi sangat disayangkan kalau hari ini tidak respon dengan tidak ada yang tidak respon. Karena ketakutan bahwa anak didik saya salah, kami guru-guru malu, dan itu. Justru anak-anak bisa tampil di sini, kita melihat kapan lagi uji coba itu. Lebih lanjut, Kepala Distrik Mindip Tanah menegaskan kembali bahwa esensi kegiatan ini bukan pada perolehan juara semata, namun menjadi momen bersejarah bagi anak-anak sekolah di Mindip Tanah, karena dapat tampil di depan masyarakat untuk mengekspresikan kemampuan dan potensi mereka. Dari kesempatan itu dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada para guru, kepala sekolah, dan orang tua murid yang telah menunjukkan antusias tinggi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya inilah wujud nyata kerjasama dan semangat gotong royong masyarakat di distrik Mindip Tanah demi kemajuan pendidikan dan masa depan anak-anak di daerah ini. Martin berharap seluruh rangkaian lomba pidato dapat berjalan lancar dan menjadi inspirasi bagi kegiatan positif lainnya di wilayah distrik Mindip Tanah. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama Basaudara semua, PLT Kepala Dinas Kominfo Maria Payunglangi menegaskan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa dan sarana memperkuat persatuan. Dalam sambutannya, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul Maria Payunglangi mengatakan, melalui bahasa kita membangun kebanggaan sekaligus mempererat persatuan bangsa. Oleh karena itu, peringatan Bulan Bahasa dan Sastra bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi momentum penting untuk menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan budaya bangsa. Dirinya menjelaskan lomba pidato yang digelar oleh Diskominfo merupakan bagian dari pembinaan bagi generasi muda Papua agar mampu mengasah kemampuan berbicara di depan umum dan menumbuhkan rasa percaya diri. Kemampuan komunikasi menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di masa depan. Lebih lanjut, ia menyebutkan kegiatan tersebut sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua yang memberi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri di bidang pendidikan, komunikasi, dan literasi. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan lomba pidato tingkat SMP maupun tingkat SMA se-distrik Mandobo. Lomba pidato yang kita selenggarakan hari ini adalah sarana bagi anak-anak kita untuk mengasah kemampuan berkomunikasi, melatih keterampilan berbicara di depan umum, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Hal ini sangat penting karena kemampuan komunikasi merupakan modal utama untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan lomba pidato ini sangatlah sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua, yaitu memberi ruang, kesempatan, serta dukungan kepada masyarakat Papua, khususnya generasi muda, untuk mengembangkan potensi diri di bidang pendidikan, komunikasi,
dan literasi. Dirinya menambahkan ada 4 harapan kepada para peserta lomba. Pertama, generasi muda Papua mampu berbicara dengan berani dan percaya diri. Kedua, semakin mencintai bahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa daerah. Ketiga, lahir bibit-bibit muda yang cerdas dan kritis. Dan keempat, peserta mampu menyampaikan gagasan dengan terstruktur dan lugas. Kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan Dana Otonomi Khusus Papua tahun anggaran 2025 melalui DPA Dinas Kominfo yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi bagi generasi muda. Dirinya berharap melalui lomba pidato tersebut akan lahir generasi Papua yang cerdas, kritis dan berkarakter, serta siap menjadi pemimpin masa depan Kabupaten Bovendigul. Dirinya berpesan kepada seluruh peserta agar tidak takut untuk tampil dan berbicara. Menurutnya, setiap kata yang lahir dari hati yang tulus akan membawa dampak positif bagi orang lain. Lomba tersebut bukan semata mencari juara, tetapi menjadi wadah belajar, membangun karakter, dan menumbuhkan semangat sportivitas di kalangan pelajar Papua. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak-bapak berserong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Lomba pidato yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul di Distrik Midip Tanah mendapat apresiasi dari Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bovendigul. Ia menyebut perlombaan tersebut merupakan momen berharga dalam mengasah kemampuan anak-anak di Midip Tanah. Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan lomba pidato tingkat SMP dan SMA SMK setelah salah satu siswa dari SMK Negeri 2 Bovendigul berhasil keluar sebagai juara pertama dengan perolehan poin 1665. Posisi kedua diraih oleh Egiana Horota dari SMA YPPK Petrus Subur Midip Tanah dengan poin 1605. Dan posisi ketiga ada Damiana Kawangdem dari sekolah yang sama dengan poin 1570. Wakesek Bidang Kurikulum SMK Negeri 2 Bovendigul, Pronolo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul yang telah menyelenggarakan lomba pidato tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi momen yang sangat berharga bagi sekolahnya karena dari 5 peserta yang diikutsertakan, salah satunya berhasil meraih juara pertama atas nama Irene Kambitip. Ia menilai prestasi ini merupakan kebanggaan sekaligus motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk lebih giat berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi lomba serupa di masa mendatang. Terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul karena ini momen yang paling baik dan sangat berharga bagi kami dan terutama bagi kami yang dari SMK Negeri 2 Agribisnis dan Agroteknologi Bovendigul. Dan alhamdulillah syukur dari 5 peserta yang kita ajukan mewakili SMK Negeri 2 Bovendigul, alhamdulillah kami mendapat juara 1 atas nama Irene Kambitip. Dan ini suatu penghargaan yang besar bagi kami dan tentunya ini akan memotivasi kepada rekan-rekan lainnya, siswa-siswi kami untuk semakin ke depan mempersiapkan diri bila mana nanti Kominfo kembali mengadakan lomba yang seperti sekarang ini. Jadi kami tentunya ini adalah suatu bekal kami untuk lebih mantap lagi mempersiapkan diri bila mana nanti ada lomba-lomba lagi yang diselenggarakan baik Kominfo maupun dinas-dinas lain. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan atas kesempatannya. Kembali lagi penghormatan dan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Dirinya menambahkan kegiatan seperti ini menjadi wadah penting bagi anak-anak untuk mengasah kemampuan berbicara di depan umum dan menumbuhkan rasa percaya diri agar siap menghadapi berbagai ajang lomba, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo maupun instansi lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bovendigul berhalangan hadir pada kegiatan tersebut, sehingga dirinya bersama guru-guru pembimbing mewakili sekolah dalam mendampingi para peserta. Menurutnya persiapan lomba sudah dilakukan sejak technical meeting sekitar 1 minggu sebelumnya dengan pelatihan intensif namun tetap menyesuaikan waktu belajar siswa sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak-bapak Basurong semua, kita ke berita lainnya. Guna menyalurkan aspirasi, gagasan, dan prakarsa, Yayasan Anugerah Terindah PAUD SD hingga SMP melakukan pelantikan pengurus komite sekolah. Pelantikan Badan Pengurus Komite untuk tingkat PAUD SD dan SMP Yayasan Anugerah Terindah pada Sabtu lalu. Pembentukan ketua-ketua komite tersebut guna untuk menyalurkan aspirasi, gagasan, dan prakarsa masyarakat dalam membangun kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah. Sehingga sebagai orang tua tetapi juga baru diberikan tanggung jawab sebagai komite sekolah untuk kita sama-sama harus memberi dukungan penuh karena komite sekolah itu subjeknya adalah kita orang tua yang berperan penting untuk memberikan dukungan untuk sekolah itu. Nah, sehingga pesan saya untuk kita semua sebagai orang tua, tetapi juga kita pengurus, kita berkomunikasi sesuai dengan tupoksi kita yang sudah disampaikan di dalam surat keputusan. Kita sama-sama akan bertanggung jawab untuk
memberikan dukungan penuh untuk sekolah ini terus berkembang. Nah, sebagai orang tua, secara pribadi saya bangga karena sekolah ini tidak begitu lama, tetapi sekolah ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah terdahulu. Charles selaku ketua komite terpilih PAUD Anugerah Terindah dalam menyampaikan pesan dan kesan, dirinya berkata agar bersama-sama memberikan dukungan penuh karena komite sekolah sendiri subjeknya adalah kami orang tua yang berperan penting untuk memberikan dukungan kepada sekolah tersebut. Charles juga berkata agar semua sebagai orang tua dan pengurus komite bisa melaksanakan tugas dan tupoksi yang sudah disampaikan di dalam surat keputusan dan dirinya bersama-sama bertanggung jawab memberikan dukungan penuh terhadap sekolah sehingga yayasan ini terus berkembang. Dirinya juga menambahkan bahwa sebagai orang tua secara pribadi, ia bangga karena sekolah ini tidak begitu lama namun dapat bersaing dengan sekolah yang sudah terdahulu. Tim Liputan di Gul TV, Ursula melaporkan. Bapak-bapak Saudara semua, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis
dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Berdasarkan peraturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang menjelaskan tentang fungsi, manfaat, dan tujuan dari pentingnya pembentukan komite sekolah, yaitu untuk mensinkronisasikan antara kepentingan anak sekolah, orang tua, dan pihak sekolah. Ketua Yayasan Anugerah Terindah mengatakan orang tua menjadi alat fasilitator, alat kontrol, pengawas di dalam penyelenggaraan dalam satuan pendidikan, sehingga dirinya beranggap bahwa komite sangat penting sehingga sekolah tidak bekerja sendiri. Sekolah mendidik anak-anak yang sudah dititipkan dari para orang tua kepada lembaga pendidikan. Maka itu dalam memastikan proses pembelajaran memenuhi kualitas mutu, standar pelayanannya baik, sehingga dibutuhkan alat kontrol. Alat kontrol itu adalah komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa dan guru. Dengan harapan mereka ini bekerja dengan baik, memastikan semua kebutuhan anak dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam pelayanan pendidikan itu terpenuhi. Apabila ada hal-hal yang berkenan dengan pengembangan sekolah, mutu sekolah, atau berkoordinasi dengan pengurus komite, sehingga ketika pengurus komite itu ada pertemuan, itu akan dihadiri oleh kepala sekolah dari satuan pendidikan yang ada. Sehingga nanti dari situ pengurus komite akan mendapatkan masukan dari orang tua itu terkait dengan pendampingan anak-anak kita ya, lingkungan anugerah. Dan kemudian komite akan berdiskusi dengan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah itu akan menginput, akan menyerap semua hal-hal, masukan-masukan, saran, masukan yang disampaikan oleh orang tua melalui organisasi komite sekolah itu dari satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP, dan kemudian kepala sekolah akan menyampaikan kepada pihak lembaga yayasan, sehingga hal-hal yang perlu harus dilakukan segera, hal-hal yang menjadi prioritas itu bisa menjadi prioritas untuk dibuat untuk peningkatan mutu dan pendampingan anak-anak. Franky Lande berharap agar ketua-ketua komite dapat bekerja dengan baik dan memastikan semua kebutuhan anak dalam pertumbuhan dan perkembangan dalam pelayanan pendidikan dapat terpenuhi. Dirinya juga menambahkan apabila ada hal-hal yang berkenan dengan pengembangan dan mutu sekolah, dapat berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pengurus komite. Sehingga ketika ada pertemuan antara pimpinan sekolah dalam satuan Yayasan Anugerah Terindah dari PAUD hingga SMP, komite akan berdiskusi dengan pimpinan sekolah dan pimpinan sekolah akan menginput semua saran atau masukan melalui komite dan akan menyampaikan kepada pihak lembaga sehingga hal-hal yang perlu menjadi prioritas akan dibuat untuk peningkatan mutu dan pengembangan anak-anak. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama Saudara semua, setelah mengikuti pelatihan jurnalistik bagi kelompok informasi masyarakat di Kampung Aiwat, Distrik Subur, 2 pemuda Kampung Aiwat yang terpilih kini bersiap mengemban peran strategis sebagai kontributor berita setelah mengikuti pelatihan jurnalistik. Keberhasilan tersebut diapresiasi PLT Kepala Dinas Kominfo sebagai bukti potensi generasi muda dalam mendukung kemajuan daerah. Transformasi informasi di Bovendigul mulai tampak di tingkat kampung. Melalui pelatihan Kominfo, Kampung Aiwat kini memiliki 2 kontributor berita muda yang akan mengisi informasi lokal, didukung dengan pembinaan kelompok informasi masyarakat, KIM. Dalam arahannya saat penutupan kegiatan pembentukan pembinaan dan pelatihan jurnalistik bagi komunitas informasi masyarakat di Kampung Aiwat, Distrik Subur, PLT Kepala Dinas Kominfo, Maria Panjunglangi, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada peserta yang telah mengikuti baik materi terkait dengan pembinaan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat maupun tentang pelatihan jurnalistik. Dan luar biasa dari hasil pelatihan jurnalistik, berhasil mendapatkan 2 pemuda yang bisa menjadi kontributor berita. Selain itu menjadi wartawan atau media kampung di bawah naungan kelompok informasi masyarakat. Pada kesempatan ini yang saya sampaikan, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada peserta yang telah mengikuti baik itu materi terkait dengan pembinaan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat
maupun tadi terkait dengan pelatihan jurnalistik. Dan luar biasa dari hasil pelatihan tadi kita telah mendapatkan 2 pemuda yang bisa menjadi kontributor berita, juga bisa menjadi wartawan atau bilang media kampung, tapi di bawah naungan kelompok informasi masyarakat. Ia juga berharap bahwa ilmu yang telah diterima dari pemateri Diskominfo Bovendigul menjadi motivasi masyarakat Kampung Aiwat untuk memberikan kemajuan daerah. Karena kemajuan Kampung Aiwat bukan berharap dari orang luar, tetapi masyarakat Kampung Aiwat itu sendiri. Maria juga mengungkapkan harapannya kepada kedua pemuda yang telah terpilih yang nantinya akan mengikuti pelatihan di tingkat kabupaten, sehingga dapat memberikan motivasi pelatihan yang baik, menerima pelajaran atau materi yang akan diberikan nanti dapat kembali bisa berproduksi di kampung. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa kegiatan pembentukan, pembinaan, dan pelatihan jurnalistik bagi kelompok informasi masyarakat di Kampung Aiwat, Distrik Subur bukan sekedar formalitas. Pelatihan jurnalistik bagi kelompok informasi masyarakat KIM di Kampung Aiwat, Distrik Subur diharapkan mampu menciptakan agen-agen pembangunan yang aktif dan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Panyonglangi menegaskan, kegiatan pembentukan, pembinaan, dan pelatihan jurnalistik bagi kelompok informasi masyarakat di Kampung Aiwat, Distrik Subur ini bukan hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan ilmu keterampilan dan semangat baru bagi anggota KIM untuk berperan aktif dalam pembangunan di Kampung Aiwat, Distrik Subur. Dan dana otonomi khusus yang bergulir, pemerintah merupakan amanah besar bagi masyarakat Papua, termasuk di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus tepat sasaran, salah satunya adalah penguatan kapasitas informasi komunikasi masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan dan transparansi serta partisipasi. Harapan saya kegiatan ini bukan hanya menjadi fasilitas, tetapi benar-benar memberikan ilmu, keterampilan, dan semangat baru bagi saudara-saudara sekalian untuk berperan aktif dalam pembangunan di Kampung Aiwat, Distrik Subur. Dana otonomi khusus yang bergulir pemerintah merupakan amanah besar bagi masyarakat Papua, termasuk di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus tepat sasaran. Salah satunya adalah penguatan kapasitas informasi komunikasi masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan dan transparansi dan partisipasi. Ia juga mengajak seluruh pengurus yang akan dibentuk nantinya di Kampung Aiwat untuk terus bersemangat, bergandengan tangan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga keberadaan KIM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat masyarakat di Kampung Aiwat. Ia juga berharap pembentukan dan pembinaan serta pelatihan jurnalistik ini menjadi langkah awal lahirnya komunitas informasi masyarakat yang lebih kuat, produktif, dan bermanfaat demi terwujudnya masyarakat Bovendigul yang cerdas digital, melek informasi, dan sejahtera di era digital. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngubagen, ngubagenep, ngubagenep, ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Taran Waibro mewakili seluruh kerabat reaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.